Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Rahman dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 2 dari kelas C. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat ekonomi Islam, yang dimana di dalamnya kita akan membahas ruang lingkup filsafat ilmu, pendapat-pendapat dari beberapa tokoh ekonomi di dunia, dan juga metodologi ekonomi Islam dan islamisasi ekonomi dan lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung kepada materi atau teori yang pertama, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Baik, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Ada 3 cabang utama filsafat ilmu yang berkaitan dengan realitas, pengetahuan, dan nilai. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos itu artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi ontologi itu ilmu yang mempelajari keberadaan. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keberadaan atau eksistensi. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ada dan apa sifat dasar dari realitas. Ontologi berusaha untuk memahami struktur fundamental dari segala sesuatu yang ada, baik itu fisik maupun non-fisik. Dalam konteks ini, ontologi dapat mencakup diskusi tentang kategori keberadaan, entitas yang ada, dan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata epitisme dan logi. Episteme itu artinya pengetahuan dan logi itu artinya ilmu. Jadi, epistemologi itu ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Dalam epistemologi ini, sesuatu akan dilihat dari sudut pandang. Bagaimana sesuatu itu ada. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan dan kepercayaan. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan sejauh mana pengetahuan kita dapat dipercaya. Epistemologi mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan seperti persepsi, alasan, memori, dan kesaksian. Kriteria kebenaran dan batas-batas pengetahuan manusia. Dalam konteks ini, epistemologi juga membahas masalah-masalah skeptisisme, justifikasi, dan kebenaran. Untuk yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logi. Aksio yang berarti nilai dan logos itu artinya ilmu. Jadi aksiologi itu ilmu yang berbicara tentang nilai atau kegunaan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, termasuk nilai moral dan estetika. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu nilai, apa yang membuat sesuatu itu berharga atau bernilai, dan bagaimana kita harus hidup. Aksiologi mencakup 2 subbidang utama. Yang pertama, itu ada etika. Studi tentang nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku benar dan salah. Dan estetika, studi tentang nilai keindahan dan prinsip-prinsip yang mengatur pengalaman estetis. Dalam aksiologi, para filsuf berusaha memahami sifat nilai, bagaimana nilai ditetapkan, dan bagaimana nilai mempengaruhi kehidupan manusia. Secara ringkas, ontologi berfokus pada
apa yang ada, dan epistemologi berfokus pada apa yang kita ketahui dan bagaimana kita mengetahuinya, dan yang terakhir aksiologi berfokus pada apa yang bernilai dan mengapa ketiga cabang ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam upaya untuk memahami berbagai aspek dari eksistensi, pengetahuan, dan nilai dalam kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian materi dari Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Kita akan lanjut kepada materi berikutnya. Baik, untuk materi berikutnya adalah fisiokratisme, ekonomi yang harmoni dengan alam. Konsep aliran fisiokratisme membangun teori berdasarkan konsep hukum alam, sehingga mereka menanamkan dirinya fisiokratisme yang berasal dari kata fisik yang artinya alam, kraiten yang artinya kekuasaan. Penganut aliran ini percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber kekayaan. Kaum fisiokratisme percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Dan kaum fisiokratisme percaya sistem ekonomi juga mirip dengan alam yang penuh harmonis. Di sini juga ada tokoh fisiokratisme yang bernama Francis Quesnay. Bagi Francis Quesnay, hukum ekonomi yang berkesesuaian dengan hukum alam, dalam hal ini tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat, termasuk di dalamnya kegiatan pertanian, peternakan, dan pertambangan. Seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu pendapat para tokoh-tokoh ekonomi di dunia. Baik, untuk sekarang saya akan membahas 4 tokoh ekonom di dunia yang sangat terkenal. Yang pertama ada Adam Smith, yang kedua ada Karl Marx, yang ketiga ada John Stuart Mill, dan yang terakhir yang keempat yaitu Simone de Sismondi. Kita akan membahas satu persatu apa sih pemikiran mereka tentang ekonomi itu. Kita akan mulai dari Adam Smith terlebih dahulu. Pemikiran Adam Smith. Sistem ekonomi kapitalis adalah merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik private atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith. Smith adalah tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik ini merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Doktrin yang diajarkan melalui pilar-pilar dari kapitalisme dengan konsep the invisible hand atau tangan tak terlihat yang menjadi pijakan dalam kerangka dasar teori sistem ekonomi kapitalis, yaitu tentang nilai barang dan jasa, struktur harga, yakni dalam hal area produksi, harga dalam menentukan konsumsi, dan harga dalam metode menentukan produksi. Dasar pemikiran teori Adam Smith mampu bertahan sampai terjadinya depresi ekonomi tahun 1929. Pada saat itu, J.M. Keynes tampil dan berhasil mengungkapkan suatu teori bahwa sistem ekonomi yang baru dan lebih baik dapat dibangun. Pemikiran Keynes memerlukan adanya intervensi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi. Ini merupakan awal jatuhnya sistem ekonomi kapitalis. Akan tetapi, waktu berjalan selama kurang lebih 30 tahun, terjadi krisis minyak dunia tahun 1973. Sistem ekonomi kapitalis kembali tampil dengan nama baru, yaitu neoliberalisme. Seperti itu pemikiran Adam Smith. Kita lanjut ke tokoh kedua, yaitu Karl Marx. Pemikiran Karl Marx. Sosialisme adalah ideologi yang beranggapan bahwa tidak ada milik pribadi, karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Cita-cita kaum utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, sosialisme menginginkan perorganisasian produksi itu dipegang sepenuhnya oleh pemerintah agar mengurangi kemiskinan dan penghisapan orang kecil.
Itulah cita-cita utama sosialisme modern. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi, dan tugas negara mengamankan produksi untuk kesejahteraan rakyat dan tidak terpusat pada kesejahteraan pribadi. Sosialisme juga beranggapan bahwa negara adalah lembaga yang pas untuk mengatur perekonomian tanpa adanya pamrih. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, yang kedua ada kerjasama, dan kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar kegunaannya dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Semua orang bekerja untuk komunitas dan memberikan kontribusi sehingga terciptalah kepedulian terhadap orang lain. Seperti itu adalah pemikiran dari seorang tokoh ekonomi yang bernama Karl Marx. Kita lanjut ke tokoh berikutnya, yaitu John Stuart Mill. Pemikiran John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf dan ekonom yang berpengaruh di abad ke-19. Mill adalah pengikut dan pengembang teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dalam konteks ekonomi, utilitarianisme, Mill berfokus pada prinsip bahwa tindakan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Ini berarti kebijakan ekonomi dan tindakan individu harus dinilai berdasarkan seberapa banyak mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mill memperluas teori nilai dari David Ricardo, menyatakan bahwa nilai suatu barang terutama ditentukan oleh biaya produksinya, termasuk tenaga kerja. Dia juga membahas distribusi pendapatan dan kekayaan, menekankan bahwa distribusi adalah hasil dari institusi sosial dan kebijakan, bukan hukum alam yang tak terelakkan. Mill mendukung pasar bebas dan kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi. Namun, ia juga mengakui bahwa ada situasi di mana intervensi pemerintah diperlukan. Misalnya, dia mendukung intervensi untuk mengatasi monopoli, melindungi pekerja dari kondisi kerja yang tidak adil, dan memastikan pendidikan dasar untuk semua. Mill berpendapat bahwa hak milik harus diatur untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan. Mill mengusulkan reformasi seperti pajak progresif dan redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial yang lebih besar. Itu adalah pendapat ekonomi dari seorang John Stuart Mill. Kita lanjut ke tokoh terakhir, yang tokoh keempat, yaitu Simone de Sismondi. Pemikiran JCL Simone de Sismondi. Sismondi adalah salah satu kritikus awal dari kapitalisme laissez-faire yang dianut oleh banyak ekonom klasik seperti Adam Smith. Dia mengkritik keyakinan bahwa pasar bebas tanpa intervensi pemerintah akan selalu menghasilkan hasil yang optimal dan adil. Menurutnya, kapitalisme cenderung menghasilkan ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial yang signifikan. Sismondi memperkenalkan konsep bahwa kapitalisme memiliki kecenderungan bawaan untuk mengalami krisis siklus, yang kemudian menjadi dasar bagi teori siklus bisnis. Dia berpendapat bahwa produksi yang berlebihan atau overproduction dan konsumsi yang tidak memadai atau yang bisa disebut underconsumption bisa menyebabkan resesi dan pengangguran massal. Sismondi menekankan pentingnya permintaan konsumen sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sismondi berpendapat bahwa distribusi pendapatan yang lebih merata akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sismondi menyoroti bahaya dari konsentrasi kekayaan yang berlebihan, yang dapat mengurangi daya beli sebagian besar populasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sismondi khawatir bahwa akumulasi kapital yang berlebihan oleh segelintir orang kaya dapat menyebabkan eksploitasi pekerja dan ketidakadilan sosial. Dia mendukung perlindungan terhadap pekerja dan redistribusi kekayaan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Sekian pendapat atau teori ekonomi dari Simone de Sismondi. Oke, telah selesai semua teori ekonomi dari tokoh-tokoh ekonomi dunia yang terkenal, dari mulai Adam Smith, Karl Marx, John Stuart Mill, dan Simone de Sismondi. Berikutnya kita akan lanjut ke materi yang lainnya. Mari kita simak. Oke, materi berikutnya adalah ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam aktivitas ekonomi. Sebagai sebuah ilmu, ekonomi Islam memiliki karakteristik dan prinsip yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Quran, hadis, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad, ijma atau konsensus ulama, dan qiyas atau yang biasa disebut analogi. Semua aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, harus sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Adapun tujuan ekonomi Islam yaitu yang pertama, 1. Maslahah, kesejahteraan umum, mencapai kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah keadilan sosial, menciptakan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Yang ketiga, ada penghapusan kemiskinan melalui zakat, sedekah, dan berbagai instrumen redistribusi kekayaan lainnya. Ekonomi Islam berusaha mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu terus berkembang dengan banyak akademisi dan praktisi yang berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam berbagai aspek ekonomi modern, termasuk perbankan, investasi, dan manajemen keuangan. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebuah disiplin ilmu yang kaya dengan nilai-nilai moral dan etika yang universal. Berikut tadi adalah ekonomi sebagai sebuah ilmu. Baik, untuk materi yang terakhir adalah kita akan membahas metodologi ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam dari landasan filosofisnya itu ada tauhid dan akhlak. Terus dari metodologi Islamnya itu ada 4 poin, yaitu nas, ijtihad, ijma, dan qiyas. Adapun kriteria melahirkan teori ekonomi Islam, yang pertama ada kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Teori ekonomi yang dikembangkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Kemanfaatan umat. Teori tersebut harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang dirasakan bagi masyarakat luas, tidak hanya segelintir orang. Dengan mengikuti metodologi ini, ekonomi Islam berupaya untuk menawarkan solusi ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan, yang tidak hanya bermanfaat bagi individu tertentu, juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Baik, usai sudah video saya tentang apa itu filsafat ekonomi Islam. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sebaiknya saya menerima adanya kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.